Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji UKM PPG batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mufli Ramdhani. Alamat Kampung Garobol, Desa Pada Asih, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, dengan nomor induk mahasiswa 24601013009. Dan sekarang saya sebagai pengajar di MA Persis 73 Garogol, sekaligus sebagai mahasiswa PPG di LPTK UIN Batu Sangkar. Dan sekarang hari Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan melakukan praktek uji kinerja di kelas 11 MA Persis 73 Garogol untuk mata pelajaran Akidah Akhlak dengan tema kematian dan kehidupan di alam barzakh. Sekian saja, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Masih semangat untuk belajar? Iya. Ya, lihat dulu dah. Ya, anggrek. Ini Sakit. Giliran Aulia, Sakit. Fadila, Fatma, Mina, Ismi, Sakit. Isna, Sakit. Malika, Manika, Meisha, Nabila, Sakit. Rahma, Raisa, Sakit. Ratnawati, Rifa, Sabila, Satra, Sakit. Sakit, Sinta, Sakit. Mana? Sakit. Syahla, Sahila, Ucu, Sakit. Oke, Zahra Sita, kemudian Kaula. Ya, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul di sini dalam akidah ibadah mengajar. Ya, sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita tambahan ilmu dan pemahaman. Amin. Di sini Yang warzuqni fahman berikanlah kepadaku ilmu dan tambahkanlah kepadaku pemahaman. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ilmu yang kita pelajari itu bisa bermanfaat, bisa menjadi ilmu yang melembutkan hati kita, bisa menjadi ilmu yang membimbing kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa yang biasa Rasulullah panjatkan di kala selesai salat subuh. Itu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, ini pada siang hari ini gitu. Nah, jadi supaya kita ngantuk, ya boleh permainan dulu. Jadi permainannya begini. Saya bilang berdiri, kalian duduk.
Saya bilang dulu kalian. Berdiri. Kemudian kalau saya bilang hadap kiri, kalian hadap kanan. Kalau saya bilang hadap kanan, kalian hadap Kiri. Jadi kalau sambil duduk hadap kanan berarti balik sebelah kiri, tapi tetap sambil lurus ya, yang kiri. Tapi kalau ketika berdiri, saya suruh hadap kiri, ya berarti kalian hadap kanan itu tetap dalam posisi Berdiri. yang siap. Siap. Berdiri. Duduk. Berdiri. Duduk. Hadap kanan. Hadap kiri. Berdiri. Hadap kanan. Nah, kita hadap kiri. Nah, ini bukan kemana nih gitu. Nah, kemudian insya Allah pada kesempatan ini kita akan mempelajari tema tentang pemakaian dan kehidupan di alam barzah. Nah, di sini tentang materi ini ada dua subtema. Yang pertama tentang pemakaian, yang kedua tentang alam barzah. Namun dalam kesempatan ini kita akan mempelajari tentang kematian. Jadi untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang Kematian. Ada pertanyaan ya? Apa yang kalian rasakan saat mendengar kabar meninggalnya seseorang? Sedih. Selama orang yang kalian kenal. Sedih. Takut. Apa lagi? Takut. Kaget. Apa lagi? Kaget. Ada yang senang berbilang? Tidak. Ada. Mengatakan orang lain meninggal, kemudian alhamdulillah. Karena ada orang yang meninggalnya itu orang yang tepat hidupnya itu membawa orang lain menjadi kita dari dulu dalam menjadi jadi orang kita meninggal orang lain alhamdulillah. Nah, itu ya. Terus apa kalian pernah menyaksikan orang yang dalam keadaan sakaratul maut? Nah, ini ada apa? Video ya. Video yang sudah barusan kalian simak itu ya, apa yang bisa kalian tanggapi, apa yang bisa kalian simpulkan ya, Tidak ada yang mau apa ya terus lagi Sebelum datangnya maut, maka datang seseorang yang beramal kebaikan. ya terus ada lagi di sini Kemudian mungkin gak hanya kepada orang kecil, dewasa, muda, tua, siapapun bisa. ya ada lagi yang sebentar lagi Teruslah berbuat baik karena kematian itu tidak ada yang tahu. ya terus ada ya nah kemudian selanjutnya. Nah ini tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan kita mempelajari materi ini ya, tentu ada yang ingin dicapai ya, yaitu mampu menjelaskan hakikat kematian,
kemudian mampu menyebutkan dalil-dalil tentang kematian, yang mampu menyebutkan pengertian husnul khotimah, tanda-tandanya dan upaya untuk memperolehnya, kemudian mampu menyebutkan pengertian suhul khotimah, sebab-sebabnya dan tanda-tandanya. Nah, kemudian ini yang utama adalah mampu menumbuhkan sikap sadar dalam kehidupan sehari-hari. ini tujuannya. Nah, kemudian, ini intinya, ya. Inti dari apa yang kita pelajari itu adalah sebuah pertanyaan bagaimana keadaan manusia ketika datang kepadanya kematian. Nah, kalau kita tahu ya tentang kisah kematian menurut pandangan Islam, ya. Sudah ada yang membaca? Ada. Kematian adalah berpisahnya ruh dari jasad dan berakhirnya kehidupan tubuh. Bagi manusia, kematian merupakan pintu gerbang untuk memasuki dalam alam akhirat. Istilah kematian yang digunakan dalam Al-Quran diantaranya wafat, imsak, musibah, dan malapetaka. Itu kematian dalam pandangan Islam, ya. Kalau di dalam Al-Quran juga disebut dengan wafat atau imsak, ya. Bagaimana disebutkan dalam Quran surat As-Zumar ayat 45, ya, atau juga disebut musibah, ya. Nah, di sini misalnya di Quran surat Az-Zumar ayat 42. Nah, kenapa kita mempelajari materi ini, ya? Nah, karena setiap orang itu pasti akan mengalami kematian. Kita saat mempelajari tentang kematian, ya kita bisa benar-benar mempersiapkan diri dan menjadi sadar, ya, bahwasanya kita ini akan mati. Ya. Nah, itu dalilnya adalah Quran surat Al-Ankabut ayat 50. Ya, siapa yang mau baca? Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Ya, selanjutnya ini tentang keadaan orang mati, ya. Bagaimana nanti ketika seseorang itu mati, keadaannya gimana? Nah, keadaan orang yang mati itu ada dua. Yang pertama itu husnul khotimah, dan yang kedua adalah Suhul khotimah. Nah, kalau husnul khotimah, husnul itu artinya Baik. Kalau khotimah akhir atau menutup. Jadi artinya husnul khotimah itu akhir hidup yang baik. Nanti kalau husnul khotimah berarti Nah, pertanyaannya adalah nanti kita meninggal itu apakah akan mengalami husnul khotimah atau su'ul khotimah? Ini adalah mengalami husnul. Nah, husnul khotimah itu ada tanda-tandanya. Nah, ini apa ini? Jadi ini maksudnya adalah saat orang itu meninggal, dia mengucapkan Allah. Berarti itu tandanya orang tersebut Husnul khotimah. Terus kalau ini menjelaskan apa ini? Terus jadi orang yang meninggal dunia dalam kondisi ini, ya, juga itu merupakan tanda dari husnul khotimah. Karena ini disebutkan ada hadisnya, ya. Jadi bisa kalian lihat di materi itu hadisnya.
Kemudian selanjutnya, nah ini ya masih tanda-tanda husnul khotimah. Ini apa ini? Keadaan. Terus ini apa? Ini bukan hanya sujud saja, tapi kalau ketika ibadah yang lain. Jadi apa ini? Sedang melakukan ribat. Ya, ribat itu adalah berjaga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berjaga di perbatasan musuh. Dalam kondisi apa? Jihad. Jadi enggak tembak-tembak, ada berjaga saja, gitu ya. Tapi pada kondisi tersebut mati, gitu ya. Nah, orang tersebut tidak kalau sampai dalam keadaan tersebut mengalami husnul khotimah. Tandanya. Nah, kemudian hal ini ada yang merampok, kemudian apa berusaha membela diri untuk mempertahankan, kemudian terbunuh. Nah, ini juga termasuk tanda dari terus selanjutnya. Nah, ini upaya untuk meraih husnul khotimah. Ya, silakan siapa yang mau baca? Ya. Melakukan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus, menjauhkan diri dari perbuatan syirik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya, tentu ya kita semua menginginkan husnul khotimah. Nah, maka upaya yang bisa kita lakukan setidaknya 3 ya. Yang pertama melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berdoa kepada Allah dan lupa memperbaiki diri. Kemudian selanjutnya Sulul Khotimah, tentang tanda-tanda Sulul Khotimah. Ya, siapa yang mau baca? Ya, silakan. Mengucapkan zikir la ilaha illallah ketika menghadapi sekarat maut, sering melakukan zikir, berharap kepada orang tua, suka berbuat zalim terhadap orang lain, melakukan dosa besar tapi tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu ya, kita semua tidak mau mengalami sulul khotimah. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sulul khotimah. Selanjutnya, nah ini sebab-sebab sulul khotimah. Ya, silakan siapa yang membaca? Rusak akidah, keyakinan, dan taubat hanya tergelincir kepada dunia dan terjebak kepada jalan yang menyimpang, menyelisih dari jalan yang lurus dan menolak terhadap kebenaran serta petunjuk, dengan segala kematian, memilih dengan segala macam caranya. Nah, itu ya terkait dengan kondisi orang yang kondisi orang yang meninggal dunia ya. Antara salah satu di antara 2 hal, yaitu husnul khotimah atau sulul khotimah. Tentu kita berdoa kepada Allah agar diberikan husnul khotimah dan berlindung kepada Allah dari kematian sulul khotimah. Baik, untuk sekarang ya, kemudian kelompok ya. Oke. Ini saja ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, ini tugasnya ya. Tugasnya adalah membuat poster
poster yang temanya itu tentang nasihat kematian. Jadi ini temanya ya. Jadi kalian judulnya tentukan nasihat kematian. Nah di poster itu ya kurang-kurangnya ada judul, kemudian ada konten ya. Kontennya itu bisa berupa Al-Quran, hadis, atau perkataan ulama dan apa saja kata-kata hikmah yang tentu saja mengandung nasihat tentang kematian. Kemudian di samping konten ada gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi yang sesuai dengan judul yang kalian buat. Misalkan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 berkumpul ya. Ini judulnya baru judulnya harus kalau referensinya kayak gini gambarnya misalkan jangan bilang 100%. Jadi judulnya itu akan didiskusikan. abu-abu dia nanti bertanya itu anak Ini adalah poster hasil karya kami berjudulkan Ketika Maut Menjemput, dengan dalilnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wan nazi'ati gharqa wan nasyi'ati nashqa, yang artinya demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ada tiga kondisi orang yang akan dicabut nyawanya. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, ketika malaikat mencabut nyawanya, dia merasa tenang karena bahwa dia sadar dia telah melakukan amal soleh, sehingga dia mencabut nyawanya dengan memakai dan malaikat pun menjanjikan surga baginya. Dan orang kafir, malaikat akan mendekatnya dan memukul muka dan belakangnya seraya menyampaikan bahwa neraka yang sangat panas akan menantikannya. Kemudian untuk orang yang berbuat dolim, malaikat akan memukul dan membentangnya seraya menyampaikan bahwa dia akan mendapatkan siksaan yang sangat mengerikan. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah dan tanpa kita bersalawat kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirinya kita di sini kita akan membahas tentang kematian.
Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas sebuah kepastian yang tidak bisa dihindari, yaitu kematian. Seperti dalam firman Allah, yaitu surat Al-Anbiya, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Ayat ini mengingatkan bahwa kita tidak ada satupun yang bisa menghindari kematian. Tidak peduli seberapa kaya, seberapa kuat, seberapa ampuh kita, semua akan merasakan kematian. Kematian bisa datang kapan saja tanpa peringatan, tanpa persiapan. Oleh karena itu kita harus selalu berbuat baik, beramal baik, dan bersiap-siap untuk bekal di akhirat kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu mengingat kematian sebagai pengingat agar tidak terlena dengan dunia. Jangan menunda taubat, jangan menunda kebaikan, karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Amin. Kita dalam keadaan beriman dan penuh amal saleh. Sekian dari kita, maaf bila banyak kekurangan. Ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari materi tentang kematian, tentang kematian, kemudian kondisi orang yang mati, ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Tentu kita berharap husnul khotimah, ya. Maka terjadi sebuah pertanyaan bagi kita, ketika kita menginginkan kematian yang husnul khotimah, ya, maka pertanyaannya adalah apa yang sudah kita persiapkan, ya. Jadi tentu, ya, kita jika ingin mengalami kematian yang husnul khotimah, maka perlu adanya persiapan. Oleh karena itu, maka kita harus senantiasa mengingat tentang kematian, ya. Harus selalu mengingat kematian. Kenapa? Karena kata Rasul, cukuplah mati sebagai nasihat, ya. Kemudian juga Rasul mengatakan bahwa orang yang bodoh itu, ya, orang yang cerdas itu, orang yang cerdas itu adalah orang yang berbuat untuk untuk menghadapi kematian. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu mari kita persiapkan diri untuk supaya bisa memperoleh kematian yang husnul khotimah. Dan tentu kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita husnul khotimah atau akhir hidup yang baik. Itu saja yang bisa kita pelajari dalam kesempatan ini. Sekian saja. Wassalamualaikum. Mari bersama goreskan cita untuk menjadi pembela agama tanpa keraguan bahwa kematian adalah sebuah pembebasan, tanpa keraguan bahwa kematian adalah sebuah pembebasan.